Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersukacita pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah online yang sederhana bersama dengan Grace Ministry Church. Minggu-minggu ini kita mengingat begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan kiranya pada pagi hari ini kita bisa datang berbakti kepada Dia, memuji, memuliakan namanya, memanjatkan pokok-pokok doa, dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya. Segala persoalan, kesesakan, beban hidup, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan, dan kita lupakan semuanya. Kita datang dengan sepenuh hati, fokus berbakti kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di Indonesia, di pedalaman, di pedesaan, ataukah di lepas pantai, ataukah di luar negeri, bahkan dimanapun siaran ini bisa saudara jangkau, saya mengajak saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh riang gembira, hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan, supaya kita dikenyangkan, kita diberikan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan di dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari ke depan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk sejenak melakukan saat teduh. Mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan agar ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan tertib, hikmat, penuh hormat, dan lancar. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa mohon hikmat, pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Mari kita mengawali ibadah online pada pagi hari dengan menaikkan pujian bagi Allah yang mulia. Sebab hanya bagi Dia di tempat yang maha kudus dan tempat yang maha tinggi yang layak dipuji dan disembah. Dia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Dialah yang layak menerima pujian, hormat, dan sembah dari kekalan sampai kekalan. Biarlah kita memberikan hati kita untuk senantiasa bersyukur, memuliakan Dia. Kita naikkan pujian bagi Allah yang mulia. Hallelujah.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sungguh kita berbahagia jika kita dipilih oleh Yesus, dipilih Allah sendiri sebagai anaknya, anak adopsinya. Kita tahu suka duka di dalam kehidupan yang kita alami itu adalah suatu proses di mana Allah membentuk kita menjadi dewasa di dalam rohani. Dan kita bisa mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan atas hidup kita hari ini. Mari kita naikkan pujian, aku milikmu, oh Tuhan, kau pun milikku. Ini yang paling penting. Kalau kita milik Dia, maka segala kuasa tidak akan bisa menarik kita dari Dia. Yang Maha Kuasa dan yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah juru selamat kita, sumber hidup. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena kita adalah miliknya. Aku milikmu, oh Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagunya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman, doa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan segar, tidak kurang dari suatu apapun, dan kalau ada di antara kami sebagian dari kami dalam keadaan lemah tubuh, kami tetap mengucap syukur karena Engkau memberikan nafas yang baru, hidup yang baru kepada kami. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima, baik itu berkat-berkat jasmani maupun rohani, makanan, minuman, keuangan, pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Terlebih lagi kami mengucap syukur atas iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, yang masih Tuhan tanamkan kepada kami di tengah-tengah begitu banyak kekacau baluan di dunia ini maupun persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Sungguh kami ucap syukur atas semuanya itu. Bapa di surga, kami sadar pada pagi hari ini datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu nyata dan terang benderang di hadapan-Mu. Dan dosa-dosa serta pelanggaran itu bisa memisahkan kami, membuat kami makin jauh dari-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah melanggar kekudusan-Mu. Kami telah berdosa baik di dalam hati, pikiran, kata-kata, sikap, dan motivasi. Dan begitu banyak dosa-dosa yang kami tidak ingat. Bahkan mungkin ada beberapa yang masih kami pegang secara tegar tengkuk. Bapa di surga, kami mengaku keberdosaan kami, dosa-dosa kami, pelanggaran kami di hadapan Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Kudus. Tidak ada satu dosa maupun pelanggaran kami yang sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu, sebab semuanya terang benderang. Biarlah darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh kami pada pagi hari ini, melayakkan kami sehingga kami bisa meneruskan ibadah online pada pagi hari dengan penuh sukacita. Kalau pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman, kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami. Menolong kami dalam mendengar, memberikan kami hati yang sukacita, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, hati yang rela untuk dibentuk oleh firman Tuhan, siap untuk dihiburkan dan diberikan kekuatan, dan khususnya kepada hamba-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan apapun yang Dia butuhkan, sehingga firman dan kebenaran-Mu bisa disampaikan dengan tepat, dengan benar, dengan sejelas-jelasnya, sehingga firman itu bisa tumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati sesi pemberitaan firman Tuhan ini. Kami sadar dimanapun Injil dan firman diberitakan, setan pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon Engkau kuatkan kami dari segala serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun. Apakah itu pikiran yang mengembara kemana-mana, tidak fokus, tidak konsentrasi. Biarlah Kau ubahkan sedemikian rupa kami sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan, biarlah Kau memberikan sikap yang benar di dalam memberikan persembahan, juga motivasi yang benar, dan Kau berkati tangan-tangan yang mengolah persembahan ini, sehingga persembahan ini dipakai sebagai hormat dan kemuliaan-Mu, bukan hanya sekedar untuk memakai kegiatan-kegiatan atau program-program yang mati, atau rutinitas, formalitas, tetapi
boleh dipakai untuk membangun jemaat-Mu, mengarahkan mereka pada Kristus, dan di atas semuanya itu nama-Mu makin dipermuliakan. Bapa di surga, kami titipkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, betapapun kacaunya dan riuhnya keadaan bangsa dan negara kami tetap titipkan ke dalam tangan-Mu, karena kami sadar bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang di luar kendali Tuhan. Dan semuanya ada di dalam tangan kontrol Allah yang berdaulat. Dan segala rancangan dan ketetapan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu kami menitipkan seluruh para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, para gubernur, para bupati, para wali kota, lurah, camat, bahkan pemerintahan yang terkecil. Dan khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk duduk di dalam pemerintahan, kiranya Engkau berkati mereka untuk bekerja dengan takut akan Tuhan dan menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Kami terus titipkan ke dalam tangan-Mu untuk korupsi yang begitu merajalela, sementara sisi lain negara kami terkenal dengan religius, dan itu berarti kemunafikan yang luar biasa di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, dan kiranya dengan cara-Mu sendiri kami serahkan. Kiranya Engkau pertobatkan siapapun yang menjadi pelaku korupsi ataupun mafia di berbagai linier, di berbagai departemen. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka, Engkau pertobatkan, dan pakai anak-anak-Mu untuk menjadi contoh dan teladan, untuk mendekati mereka supaya mereka bertobat. Bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, yang bahkan yang paling kecil, yaitu motivasi mereka. Kalau mereka mengenal hal-hal yang tidak berkenan di dalam hal makanan, tentunya mereka tahu korupsi adalah tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, pertobatkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para konglomerat, yang beberapa gelintir orang yang menikmati keuntungan secara luar biasa dibandingkan dengan ratusan juta manusia. Dan ini adalah ketidakadilan yang sangat nyata di depan mata. Kiranya Engkau pakai kami untuk mempertobatkan mereka, khususnya mereka yang mempunyai akses kepada konglomerat itu. Pakai mereka ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu sendiri. Kami titipkan kesejahteraan, keutuhan, kesatuan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Segala ujaran kebencian, roh pemecah belah, di dalam nama Yesus kiranya mereka disingkirkan. Dan setiap daerah kami memancarkan kemuliaan-Mu, khususnya di mana anak-anak Tuhan Engkau berikan kesempatan untuk memimpin. Berkatilah mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para penginjil, para pelayan awam, yang pada pagi hari ini bersama-sama mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati mereka, supaya apapun yang mereka beritakan adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan firman-Mu boleh berdampak bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para pemimpin STT, seminari, para mahasiswa S1, S2, S3, baik itu teologi maupun piala ya Tuhan. Mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau Maha Tahu. Dan kiranya Engkau mencukupkan dan menolong mereka dari segala kesesakan dan kesukaran yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus. Kiranya mereka disembuhkan, dipulihkan. Dan mereka mengingat bahwa semuanya itu adalah datang dari Engkau, karena cinta kasih Tuhan. Dan mereka memakai waktu kesembuhan mereka untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan ekonomi, mengalami kebangkrutan,
bahkan habis-habisan, dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan pakailah kami yang berkelebihan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah juga mereka menikmati berkat yang datang daripada Tuhan, dan mereka merasakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja, karena berbagai masalah beban hidup yang mereka hadapi. Kiranya Roh Kudus menguatkan mereka dan memakai kami untuk mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memberikan semangat kepada mereka menjadi pendengar yang baik, dan mereka boleh kembali dan dianugerahi iman yang kuat untuk menghadapi segala tekanan hidup yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa secara khusus untuk Ibu Jessie di Sarawak, beserta dengan anaknya yang akan menghadapi ujian dan mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Kau pulihkan dan Kau berikan roh kegiatan untuk dia, untuk makin mengenal Tuhan. Berkati juga di dalam pelayanan pekerjaan dan juga seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Dea di Taiwan. Engkau tahu segala problem, kesesakan, pergumulan yang dihadapi saat ini. Ya Tuhan, biarlah Kau memberikan jalan keluar kepada dia, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan apapun yang dia butuhkan supaya boleh kembali sukacita, giat, semangat berkobar-kobar melayani Tuhan di tempat yang jauh. Bilang Kau berkati senantiasa pekerjaannya dan keluarga besarnya di Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Olivera di Timor Leste. Tuhan berkati dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan, di dalam usahanya, di dalam pengembalaannya. Biarlah makin setia melayani Tuhan, makin berkobar-kobar. Demikian juga untuk Bapak Max yang rindu ya Tuhan untuk mengenal Engkau makin dalam di tengah-tengah usianya yang sudah lanjut. Biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri menuntun beliau dan pakai hamba-Mu ini untuk senantiasa setia mengajar, untuk mengarahkan beliau pada pengenalan yang benar. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Ponijan di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam pelayanannya, di dalam kerinduannya untuk merintis suatu pelayanan rumah doa. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memberikan hikmat apa yang harus dia kerjakan, dan setiap langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Berkatilah juga seluruh keluarga besarnya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi di Kamboja di dalam pekerjaannya, dan Tuhan juga menolong di dalam masa-masa sukar yang akan dihadapinya ataupun sekarang ini sedang dihadapinya. Dan biarlah Tuhan memakai dia untuk menjadi teladan bagi anak buahnya dan rekan kerjanya untuk memperkenalkan Kristus kepada bangsa Kamboja. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarganya, kiranya Tuhan berkati untuk anak Theo di Korea yang saat ini melanjutkan studi. Biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, menolong dia dalam studi supaya selesai tepat waktu, dan kami serahkan juga masa depannya ke dalam tangan-Mu. Juga untuk istri beliau, biarlah tetap setia melayani Tuhan dengan sukacita. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Kosim dan Ibu Ari di dalam usaha dan pelayanannya. Biarlah Tuhan sendiri yang membuat mereka makin giat, makin sukacita melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudara Puput. Biarlah Tuhan juga memberkati usahanya, dan apapun yang menjadi kerinduannya, kiranya Tuhan sendiri yang mengarahkan dan memberkati keluarga kecil ini, supaya pengenalan terhadap Tuhan setiap hari semakin menyata. Dan Tuhan nyatakan kepada suaminya juga beserta keluarga besarnya.
Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara Hendy yang ada di Bia, beserta dengan keluarga kecilnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia, menolong di dalam pekerjaannya, ataupun pelayanannya, beserta dengan istri. Dan Tuhan berkati juga anak-anak yang di masa pertumbuhannya dan masa studinya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga untuk Surateo beserta istri dan keluarga kecilnya, Tuhan juga berkati untuk menjawab kerundanya, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang mempunyai waktu untuk bisa melayani Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan Bapa di surga. Inilah pokok-pokok doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian sekali lagi. Kita naikkan pujian, Ku Tak Mau Hidup Percuma. Kita yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, mari kita mau menjalani hidup ini bukan dengan asal-asalan, bukan hanya angin-anginan, bukan hanya menjalani hidup ini dengan percuma yang tiada hasilnya, tetapi kita dibuat oleh Tuhan untuk makin giat mengenal Dia dan melayani Dia. Dan kiranya pekerjaan kita, studi kita, usaha kita berdampak bagi orang lain. Mari kita pujikan, Ku Tak Mau Hidup Percuma. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab dari Perjanjian Baru, Markus 8 ayat 36 sampai 37.
Markus 8 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, untuk apa memiliki segalanya tapi binasa selamanya. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harta tidak dibawa mati. Betapapun banyaknya yang kita miliki, semuanya akan ditinggalkan. Begitu kemah kita di muka bumi ini dibongkar. Hidup di dunia ini sementara. Artinya ada expirednya. Tidak peduli berapa tahun kita hidup di dunia ini. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sekalipun, itu sementara. Karena kita akan meninggalkan dunia ini juga. Hidup setelah kemah kita di dunia ini dibongkar, kekal, dan jiwa kita akan ada di dalam kekekalan. Hanya saja yang patut kita renungkan, akan kekal bersama dengan juru selamat di surga atau kekal di neraka tanpa juru selamat. Kekekalan lebih bernilai dari yang fana atau yang sementara. Bayangkan saudara, seseorang yang memiliki segalanya, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, popularitas, dan tepuk tangan, sanjungan pujian dunia. Namun pada hari akhirnya, pada hari terakhir, Tuhan berkata kepadanya, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, hai pembuat kejahatan." Seperti yang dinyatakan di dalam Matius 7 ayat 23. Pertanyaannya, untuk apa semua itu? Khotbah pada pagi ini mengajak kita untuk menilai ulang nilai hidup kita di dalam terang kekekalan. Untuk memprioritaskan pada hal-hal yang bernilai kekekalan, bukan pada yang fana, bukan pada yang sementara. Sekali lagi renungkan, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Berapa usia saudara saat ini? Dan berapa tahun lagi sisa hidup kita di dunia ini? Mungkin usia kita, umur kita panjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, berapapun itu, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tahun sekalipun. Camkan itu sementara. Ada orang yang seumur hidupnya hanya memikirkan makan, makan, dan makan saja. Ada orang yang seumur hidupnya hanya memikirkan uang, 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 dan uang saja. Atau kerja, 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 dan kerja saja. Ada lagi yang memikirkan harta kekayaan dengan sangat rakusnya, tamak, yang tak berkesudahan, tak bisa terbendung, tak bisa berhenti. Terus menerus memumpuk kekayaan harta dunia. Tetapi, apakah itu semua sepadan dengan kekekalan yang akan kita hadapi nanti? Saudara yang dikasih, Tuhan, nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang kekal. Nilai dunia itu tidak seimbang dengan jiwa yang
jiwa manusia. Markus 8 ayat 36. Yesus bertanya dengan ironi yang sangat tajam. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Sekali lagi, kepemilikan dunia ini bersifat sementara. Semua yang manusia kejar itu, apakah itu uang, nama besar, jabatan, kedudukan, popularitas, keindahan, akan berakhir di liang kubur. Ada masa expirednya. Ayub 1 ayat 21 firman Tuhan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Calvin menegaskan kembali, manusia menipu dirinya sendiri dengan kesenangan sementara. Mereka melupakan bahwa hidup ini hanya bayangan yang berlalu. Bahkan di bagian lain digambarkan bahwa hidup ini seperti uap. Tetapi sebaliknya jiwa manusia itu kekal. Tubuh akan binasa, tetapi jiwa hidup di hadapan Allah. Maka nilai jiwa lebih tinggi daripada seluruh dunia. Dan itulah yang semestinya diprioritaskan di dalam hidup ini. Itulah yang semestinya dikejar mati-matian dalam hidup ini. Di dalam Kristus. Menomorsatukan Tuhan di segala aspek dalam hidup ini. Calvin kembali mengatakan bahwa di dalam institusi, dia katakan, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, jiwanya tidak dapat digantikan oleh dunia ini yang fana. Jiwanya tidak dapat digantikan oleh dunia yang fana. Yang paling mahal dari dunia ini pun sekalipun tidak ada yang bisa mengganti jiwa yang bernilai kekekalan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, popularitas di dunia tidak sama dengan yang dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara renungkan dan bayangkan, jika itu menyangkut diri saudara, mungkin saudara mendapatkan segalanya di dunia ini, disanjung, dipuja, populer, terkenal di mana-mana. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengenal saudara? Bisa populer di bumi, tapi asing di sorga. Mungkin banyak orang yang mengenal nama kita, karena kita terkenal populer,
Tetapi yang paling penting, yang terpenting, apakah Tuhan mengenal kita? Matthew Henry mengatakan, lebih baik dikenal oleh Kristus di sorga daripada dikenal oleh seluruh dunia di bumi. Sudahkah saudara mengenal Juru Selamat? Sudahkah saudara mengenal Allah yang memberi hidup? Dan pertanyaan kuncinya adalah apakah Dia mengenal saudara secara pribadi? Namamu disebut. Pengenalan Tuhan adalah relasi, bukan reputasi. Dikenal oleh Tuhan berarti hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sesuai yang dikasih Tuhan, popularitas di dunia tanpa ketaatan itu adalah ilusi. Dunia mungkin menepuk tangan, mengelulukan saudara, menyanjung-nyanjung saudara, tetapi sorga bisa diam. Ada pelawak yang terkenal di dunia yang konsultasi dengan dokter psikologis karena dia merasa sedih dan kesepian di tengah hiruk pikuk sanjungan dunia yang menyanjungnya karena terkenal. Seharusnya sebagai pelawak dia adalah orang paling berharga, paling berbahagia di dunia. Dokter itu belum tahu kalau dia adalah pelawak kondang dunia itu. Ketika terus menanyakan mengapa sedih, mengapa merasa sepi, seharusnya dia adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini, bisa menghibur orang. Pelawak itu menjawab, dokter, sayalah pelawak itu. Saudara di sini bisa membayangkan betapa menyedihkan pelawak itu. Menghibur orang banyak, tetapi dia sendiri mengalami sedih dan kesepian. Bukankah di dunia ini banyak yang demikian? Mari, saya mengundang saudara-saudara sekalian. Datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Yesus. Sekarang juga. Saudara yang lelah dan berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan yang benar adalah hidup bagi Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus adalah pusat nilai hidup orang percaya. Kita hidup untuk mengumpulkan dunia. Kita bukan larut di dalamnya. Kita bukan semata-mata hidup untuk mengumpulkan apapun yang ada di dunia ini. Kekayaan, harta, kemuliaan, sanjungan, pujian, jabatan, posisi, kepopuleran, popularitas. Tetapi kita hidup untuk mengenal dan memuliakan Tuhan. John Owen mengatakan, Gloria Dei est finis ultimus vitae. Gloria Dei est finis ultimus vitae humani. Kemuliaan Allah adalah tujuan akhir hidup manusia. Saya bukan diciptakan untuk hidup di dunia ini untuk hal yang percuma. Hal yang sia-sia. Tetapi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan.
Orang yang hidup bagi Kristus tidak takut sudah kehilangan dunia. Karena apapun yang hilang di dunia ini akan digantikan oleh kemuliaan yang kekal di dalam Kristus. Seperti yang Markus 8 ayat 35 firman Tuhan katakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita senantiasa mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kita di dalam hidup ini. Saya bisa merenungkan dosa-dosa yang kita perbuat dari lahir sampai sekarang ini. Sungguh belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Seorang miliuner meninggal dunia. Wartawan bertanya kepada pengacaranya, berapa banyak yang ia tinggalkan? Pengacaranya menjawab, semuanya. Demikianlah kita ini semuanya. Tapi orang yang memiliki Kristus, walau kehilangan dunia, tidak akan kehilangan segalanya. Karena dia memiliki juru selamat. Saudara saya yang dikasih Tuhan, penting kita untuk memeriksa apa yang saat ini paling kita kejar. Apakah saudara sibuk membangun nama di bumi, tapi tidak membangun hubungan dengan Tuhan? Ukur keberhasilan dengan ukuran kekekalan. Keberhasilan yang sejati bukanlah ketika dunia bertepuk tangan, tapi ketika Kristus berkata di dalam Matius 25 ayat 21 katakan, baik sekali perbuatan hai hamba yang baik dan setia. Gunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Semua talenta, posisi, dan waktu hanyalah sarana untuk memuliakan Dia yang mengenal kita secara pribadi. Saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak melarang kita memiliki dunia. Tetapi memperingatkan agar dunia tidak memiliki kita. Karena pada akhirnya pertanyaan yang terbesar bukanlah seberapa banyak yang aku miliki, melainkan apakah Kristus mengenal aku. Nah, seperti yang para teolog Puritan yang katakan, lebih baik miskin tapi dikenal oleh Allah daripada kaya tapi dilupakan dalam kekekalan. Maka sudah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan mengenal Tuhan, makin dekat kepada Dia. Selalu ingat, lebih baik miskin tapi dikenal oleh Allah daripada kaya tapi dilupakan di dalam kekekalan. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak terpikat oleh tipu daya tarik dunia ini. Apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu popularitas. Tetapi makin melekat, makin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan menjalani hidup ini memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Seringkali kami melupakan segala firman dan menganggap angin lalu.
pada pagi hari ini kami akan berkomitmen, kami mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mau mengenal Tuhan makin dekat, makin melayani Tuhan, dan siap Tuhan pakai di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami pakai untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami. Kami mau memuliakan Tuhan dan hidup berdampak bagi sesama. Berkati kami, keluarga kami, dan kami serahkan seluruh masa depan kami, sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan kami direbut oleh yang jahat, tetapi sebaliknya, kiranya Tuhan terus menuntun langkah hidup kami, seluruh keluarga besar kami bahkan. Terima kasih dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan, sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil mendengarkan pujian, semua karena anugerahnya. Apa yang kita dapat saat ini, yang sudah kita raih saat ini, pengenalan kita termasuk dalam Tuhan, di dalam kebenaran, itu semua karena anugerahnya. Kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian, semua karena anugerahnya. Siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerahnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Selalu ingat bahwa segala yang sudah kita raih, yang sudah kita dapatkan, semuanya dari Dia. Dan biarlah kita mengembalikan segala apa yang Tuhan sudah berikan. Kita berikan segala hormat, pujian, sembah hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Semua yang kita dapatkan bukan semata-mata karena kecakapan kita, karena kesalahan kita, atau apapun dari kita. Popularitas yang kita raih, harta benda, semuanya adalah dari Dia. Dan biarlah kita menjalani hidup ini hari lepas hari untuk bersyukur, mengingat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita naikkan pujian, doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita nyanyikan doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi saudara yang ingin join ataupun berpartisipasi ataupun berkolaborasi dengan Grace Ministry untuk pelayanan, baik itu misi pekabaran Injil, pemuritan, seminar, ataupun KKR, sudah bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Kemudian untuk kelas Oktober ini, STOS Sekolah Teologi Online Surabaya, kelas malam, kecuali hari Jumat ya, Jumat itu jam 16, jam 18 ya. Ada 3 mata kuliah. Yang pertama Christian Worldview, itu hari Selasa jam 7 malam. Kemudian kelas Teologi Dogmatika hari Kamis jam 7 malam. Dan Eskatologi Akhir Zaman hari Jumat jam 6. Nah, bagi saudara ataupun persekutuan doa saudara ataupun komsel saudara yang ingin bergabung mengikuti kelas ini, silakan saudara mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum. Kelas ini sudah berjalan ya, tetapi bagi yang mau bergabung saat ini juga, kami tetap akan membagikan dari materi mata kuliah dari sesi yang pertama sampai sesi yang sekarang kita sedang berjalan. Jadi terus kami membuka pendaftaran, saudara. Jadi silakan segera daftarkan diri saudara untuk mengikuti kelas ini. Kemudian yang berikutnya, tersedia buku teologi untuk saudara memperlengkapi diri di dalam pelayanan. Ada beberapa judul, Dasar-dasar Iman Kristen, kemudian buku Renungan Yesus Memanggilmu, kemudian juga ada
e-book dosa-dosa yang tersembunyi di dalam pelayanan dan Christian leadership. Silakan yang mau memesan bisa melalui nomor WA yang tercantum di layar 0818030465550. Itu saja pengumumannya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjalan menghadapi hari-hari ke depan, berjalan bersama dengan Juru Selamat kita. Dan biarlah kita semakin dikuatkan, diteguhkan, berjalan iring Tuhan. Tuhan memberkati.